Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 25 Mei 2021 dengan tema Kepenuhan Roh Kudus. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 14 ayat 1-25 berkata demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagi kamu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi, jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkannya. Sebab, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi,
Kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuklah orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan dinyatakan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sesungguhnya Allah ada di tengah-tengah kamu. Seorang pemuda datang ke gereja dengan muka yang kusut. Apa yang terjadi? Apa ada masalah? Tanya saya. Saya tidak bisa berbahasa roh. Beberapa orang di gereja menganggap saya tidak memiliki Roh Kudus karena tidak bisa berbahasa roh. Banyak orang salah memahami tentang hidup yang dipimpin oleh roh. Mereka menganggap jika seseorang bisa melakukan hal-hal supranatural atau seperti berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit, atau hal hebat lainnya, maka itulah bukti hidup telah dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Korintus agar tidak terpukau pada fenomena supranatural seperti bahasa roh. Memang terlihat menakjubkan, namun tidak ada gunanya untuk membangun jemaat. Apalah artinya? Bahkan Paulus menasehatkan jika hal itu hanya menjadi batu sandungan, alangkah lebih indah berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh orang pada umumnya. Kata Paulus, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih dari itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Hidup yang dipenuhi roh bukan ditandai dengan kemampuan melakukan hal-hal supranatural, melainkan hidup yang memberi diri untuk membangun gereja dan orang lain. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menunjukkan ciri-ciri buah roh yang disebutkan oleh Rasul Paulus pada jemaat Galatia, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita dipenuhi oleh roh dengan menampilkan ciri-ciri tersebut? Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar. Hidup yang dipenuhi roh ditandai dengan hidup yang memberi diri untuk membangun gereja dan orang lain.